Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan kain tenun rangrang yang ada di Desa Seraya. Nah, kain tenun rangrang itu ya dalam penenunan itu dimulai dari proses penyucukan. Yang pertama itu adalah penyucukan pada gun. Nah, ini namanya gun. Gunnya terbuat dari benang. Kalau di ATBM itu gunnya itu dari kawat. Nah, kemudian setelah pencucukan di gun, nah kemudian dilanjutkan dengan pencucukan pada sisir. Nah, coba Ibu sekarang mencucuknya di sisir ya. Nah, ini pencucukan pada sisir. Nah, ini kebetulan sudah selesai ya. Pencucukan pada sisir ya itu dilakukan dua sistem ya. Artinya dua sistem itu ada sisir yang memang dimasuki benang, ada sisir yang memang tidak dimasuki benang, sehingga ada batasnya antara benang dan tidak ada benang. Nah, itu sebagai pembatas. Nah, itu sehingga nanti akan membuat kain itu menjadi jarang atau arang-arang, makanya disebut dengan rangrang. Nah, ini adalah pinggirannya itu adalah 10 helai benang kanan kiri. Nah, kemudian setelah itu adalah 5 ya Bu ya. 6. Nah, ini 6 helai benang, 6 helai benang, 6 helai benang. Nah, kemudian yang tidak diisi benang pada sisir yang tidak diisi benang itu ada 6 lubang juga Pak Bu ya. Nah, 6 lubang. 6 lubang sisir tidak diisi benang. Nah, itu. Nah, setelah selesai pencucukan ya. Nah, itu nyasah itu menempatkan benang pada gulungan pandalan. Nah, gulungan pandalan. Nah, kalau di ATBN namanya dibom, pengebuman. Nah, kalau di tenun cak-cak atau tenun gedogan ya, nah itu disebut dengan penggulungan pada pandalan. Nah, setelah penggulungan pada pandalan ya, itu baru dilakukan penyetelan alat tenunnya. Nah, itu ini memasukkan blido, nah kemudian pembatas benang, pengangkat benang. Nah, ini pembantu gunnya. Nah, kemudian ini supaya posisi nenunnya itu bagus. Ini apa namanya Ibu kalau di sini? For. Ya, ini adalah fornya. Ini apit. Nah, ini yang sehingga orang yang menenun itu agak kondisi posisinya itu bagus. Nah, itu. Nah, kemudian kalau dulu orang menenun itu adalah duduk di lantai dengan kaki menjulur ke depan. Tapi ini sudah sedikit dipembaharui ya, supaya tidak cepat lelah, sehingga dibuatkan semacam tempat menenun ya, itu sehingga kaki itu bisa seperti duduk di kursi. Nah, ini adalah penggulungan lusi ya, atau benang lungsi pada pandalan. Nah, itu ya, ini proses berikutnya itu adalah menggulung benang lusi pada pandalan. Sekaligus adalah memilah benang, artinya meluruskan benang ya, sehingga dari sisir dari gun di pandalan itu betul-betul terpisah dia. Antara gun 1, 2, 3 itu betul-betul terpisah. Nah, ini sekarang sudah pada proses penenunan kain rangrang. Nah, itu setelah lusi ya dipasang dengan baik, disetel dengan baik. Nah, kemudian proses berikutnya adalah penenunan. Itu penenunan di sini adalah memasukkan atau menganyam benang pakan pada lusi. Nah, itu menganyam benang pakan pada lusi. Nah, kemudian setelah benang pakan dimasukkan pada lusi di bawah sisir, nah kemudian diperkuat dengan blido. Nah, ini kalau di ATBM itu namanya untuk penguatnya itu hentakan itu ya, dihentakkan dengan
alat tenunnya. Nah ini kalau ini dihentakkan atau diperkuat, dirapatkan tenunannya ini dengan blider ini. Gitu. Kalau di ATBN namanya lade. Nah, kalau di sini namanya blider. Ya, kalau di ATBN namanya lade ya. Di ladenya itu sebagai memperkuat tenunan, sehingga rapat dan jarangnya tenunan itu tergantung pada hentakan blidernya ini. Semakin kuat dia menghentakkan, semakin rapat kainnya. Ini kain rangrang untuk selendang ya, yang betul-betul memang jarang ini. Nah itu jarang, baik itu ikatan pakannya diatur ya, sehingga agak betul-betul jarang. Itu dalam pembuatan motifnya memang ini agak beda ini, ya, agak beda ya dengan yang tadi. Nah, itu. Tapi sistemnya sama. Nah inilah hasil-hasil dari kain rangrang yang diproduksi di Desa Serayo ya. Itu dengan berbagai motif ya. Nah ini yang pertama ini adalah motif biang lalah disebut ya. Itu motif biang lalah, tapi beda pelangi dengan biang lalah kalau di Bali ya. Itu hanya lekukan garisnya dicari. Nah kemudian ini itu adalah motif kombinasi ya. Itu antara wajik dengan motif biang lalah juga, atau bahkan ditambah dengan motif tumpal. Nah ini kalau di sini disebut dengan rangrang pali. Nah kemudian ini juga kain rangrang ya, sama itu dengan menggunakan warna coklat, biru, merah, putih ya. Nah ini dari rangrang ini dengan menggunakan motif wajik. Nah ini kalau di sini disebut dengan rangrang wajik ya. Ini sama ya, rangrang wajik juga, cuman lusinya agak berbeda ya, dengan pakannya juga pemasukan pakannya berbeda. Nah, di sini juga sama rangrang rangrang biang lalah ya, yang ditambah dengan wajik ya. Itu yang disebut dengan di sini disebut dengan rangrang pali juga. Ya. Nah ini sama rangrang gigin barong. Nah ini mungkin yang agak beda ya. Nah ini ya, itu motif zigzag ya. Ini motif zigzag, disebut di sini dengan motif zigzag. Nah, sama juga, ini juga motif zigzag kecil, ini zigzag besar. Nah ini menurut penamaan di sini ya. Nah ini kalau mungkin makna dari motif rangrang zigzag ya, motif pali itu karena ini adalah kain perkembangan baru. Apakah nama itu untuk mengingat motifnya, diberikan nama, atau mungkin ada motivasi lain ya, saya belum menanyakan kepada pengrajinnya. Nah ini adalah rangrang yang sudah digunakan sebagai pakaian atau baju panjang atau hand panjang ya. Nah, ini itu menggunakan kain biasa ya, kain pabrik. Ini juga kain pabrik, tapi diberikan hiasan atau diberikan motif tambahan berupa rangrang. Ini sangat menarik sekali kombinasinya ini ya. Ini betul-betul kelihatan kalau bajunya nasional ya, tapi dengan diberikan tambahan motif rangrang menjadi kelihatan baju kain Bali, orang Bali ya.